dan kidam zati. Nah, Allah itu adalah kidam zati. Ada, tidak butuh kepada yang mengadakan. Sementara kita ada, butuh kepada yang mengadakan. Nah, ini coba, aduh, kalau Abah baca bukunya David Hawking, kiai geledegannya saja ketua MUI Indonesia belum tentu bisa menang lawan David Hawking soal tauhid. Padahal dia orang Kristen. Ayo, kadang orang Islam sekarang ini cuma pelatang petenteng kayak iya saja. Gamis gede, udang-udang gede, tongkat gede, parfum misik, pondok gede. Tapi tauhidnya nol. Tadi semua. Inilah kerusakan. Dan sekarang nih sedang menuju ke pertempurukan. Nah kata Abah juga, 2025 ini gerbang akan diganti manusia ini. Karena tidak berguna. Coba, kalian bandungan lah nanti. Ya. Jadi pahami, maka awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqon. Sampai adalah Ibnu Ruslan dalam kitab yang lain, beliau membuat natijah. Fa'lamu ayyuhal ihwan annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'budi qabla ibadatik. Wa dzalika haqiqatu ma'na syar'i. Ketahuilah para ihwan. Intabahu, ini pakai bahasa intabahu, tanbih nabbaha yunabbihu tanbihan. Ini peringatan pada kalian, ini rambu-rambu pada kalian. Ini betul-betul pepeling pada kalian. Intabahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Selamat malam jamaah pengajian Selasa malam Rabu Majelis Dzikir Nurul Hikam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya. Pada malam hari ini kita sebagaimana biasa adalah pengajian Selasa malam Rabu ya. Dan pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah pertanyaan daripada Mas Syarifuddin. Abah ambil judul ini karena penting ya. Mas Syarifuddin adalah dari Bawean ya. Semoga panjenengan senantiasa diberikan kesehatan ya. Semoga panjenengan diberikan kebahagiaan ya. Di dalam videonya Mas Syarifuddin adalah mengirimkan kepada Abah. Ada video adalah judul dari seorang penceramah yang mengatakan pada saat kita tidak mengenal Allah ya, di dalam zikir dan ibadah adalah dosa. Ya, di dalam kalau kita tidak mengenal Allah, maka pada saat kalian berzikir 1 jam, maka berdosa adalah 1 jam. Ya, pada saat kalian ibadah 1 jam, membaca Quran, makan. Demikian pula adalah sholat, tahajud, duha, apapun yang dilakukan. Pada saat kita tidak mengenal Allah, ya, maka betapa pentingnya mengenal Allah. Sampai begitu dari awal pun baginda Nabi sudah bersabda, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Itulah kenapa kita harus mengenal Allah, karena tidak ada yang bisa beribadah kepada Allah tanpa mengenal Allah. Disusul oleh baginda Nabi bersabda, la tasihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah itu tanpa mengenal yang diibadahi. Maka disinilah sampai Allah berfirman, wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'ah. Adalah mereka melakukan ketaatan, melaksanakan ibadah, apakah itu zikir, apakah itu manakib, apakah itu khotaman, apakah itu apapun yang diberikan judul ibadah, maka selama kita tidak mengenal kepada yang diibadahi, maka sia-sia. Dan Allah berfirman demikian, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Dan demikian pula ada kaitannya dengan ayat la yamassuhu illal mutahharun,
Tidak ada yang bisa sampai kepada Allah, tidak akan bisa menyentuh firman Allah, ya, kecuali orang-orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya yang paling utama adalah kita membebaskan dari segala adalah syirik, sahabat. Itu yang dimaksud tadi pertanyaan Mas Syarifuddin dari Bawean adalah video itu, Ustadz itu tidak salah. Beliau sedang menjelaskan bahwa sesungguhnya ibadah itu apa. Maka disinilah kenapa kita harus mengenal Allah dari awal. Sampai Tuan Abdul Qadir dalam kitab Syirul Asrar yang ditulis ulang kembali oleh Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin atau Abah Anom. Faman lam ya'rifu fakaifa ya'budhu. Kalau kamu tidak mengenalnya, bagaimana kamu akan menyembahnya? Kalau kamu tidak mengenalnya, bagaimana kamu akan mengingatnya? Karena zikir adalah zakaru yadkuru dikron, itu ingat. Dan syaratnya ingat itu adalah kenal. Maka tadi, awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu kenal dulu pada Allah. Supaya apa? Bisa ingat. Karena tidak mungkin di dalam alam dohir sekalipun Anda mengingat perkara yang belum pernah Anda lihat. Maka disinilah tentang al-iman. Al-iman itu adalah al-imanu kulluh itu al-yakin. Al-yakin itu adalah al-imanu biru'yatillah. Yang sudah melihat Allah. Maka itulah rukun Islam yang pertama, syahadat. Jadi ma'rifat kepada Allah itu supaya kamu bisa bersaksi sebenar-benarnya Allah dan sebenar-benarnya Muhammad. Dan Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang tidak mampu melihat Allah dan Muhammad di dunia ini, dia pun tidak akan pernah bisa bertemu Muhammad dan Allah di akhirat. Catat itu. Maka ibadah yang tidak melihat Allah itu batil. Maka apa yang dikirimkan video Mas Syarifuddin itu betul. Dari seorang ustadz, Abah tahu dari Pekanbaru. Ya. 1 jam kalian berzikir, 1 jam itulah dosa. Siapa yang berzikir? Siapa yang mengingat? Siapa yang diingat? Siapa yang menyembah? Siapa yang disembah? Inilah persoalan. Kalau ada 2 wujud, berarti ada 2 Tuhan. Kamu wujud, Allah wujud. Nah, inilah persoalan. Maka disitulah ada syirik jali pada tubuhmu. Pada saat kau merasa wujud. Dan Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. 2 kali dalam Al-Quran. Wastagfir li dzambika. Mohon ampunlah atas dosamu. Dijelaskan oleh Tuan Abdul Qadir. Aili dzambi wujudika adalah dosa kepada wujudmu. Keluarlah sabda baginda Nabi, wujuduka dan wujudmu itulah dosa. Jadi Mas Syarifuddin, apa yang dimaksud Ustadz tersebut, kenapa ibadah itu dan zikir itu dosa dan maksiat? Karena dia tidak mengenal Allah. Ya. Dan sebenarnya yang disebut-sebut dalam zikir itu Allah itu bukan alif lam lam. Kita tidak boleh menyembah af'alnya. Kalau kalian melihat makhluk ini melihat af'alnya. Dan kalian tidak boleh menyembah asmanya. Nama Allah itu nama. Kalian tidak boleh nyembah nama dan kalian tidak boleh mengingat nama. Bahkan sebenarnya kalian pun tidak bisa mengingat sifatnya. Tadi. Karena yang berfaedah itu zatnya. Nama Dr. Samsudin, seorang ahli pengobatan gigi, namanya ada, pelangnya. Tapi yang menyembuhkan bukan namanya. Sama saja nasi, NASI, yang mengenyangkan itu bukan tulisan nasi. Demikian pula Allah. Yang bisa membawamu kepada Allah itu bukan tulisan nama Allah atau kamu menyebut nama itu Allah, itu bukan nama Allah. Itu hanya suara Allah yang keluar dari jakunmu. Itu bukan Allah. Maka yang disampaikan oleh beliau itu jangan sembarangan Anda mengatakan sesat pada beliau. Beliau sudah ma'rifat, ya. Maka tadi Abah selalu sarankan kepada orang syariat yang masih jahil, yang masih mahjub, jangan suka sok adalah memberikan komen kepada orang-orang yang sudah terbuka mata batinnya. Tadi semua, ya. Karena bahaya buat kalian, bisa suul adab tadi semua, ya. Para arifin, para itu adalah sudah terbuka mata hatinya karena dia sudah al-mutu qabla anta mutu. Ya, maka ucapan yang dilakukannya adalah bukan ucapan kalam biasa, tapi sudah pada kalamnya Allah. Bukan mulutnya, tapi kalam Allah.
Penglihatannya bukan matanya, tapi basornya Allah, basirnya Muhammad. Pendengarannya bukan telinganya, udah sami'nya Muhammad dan sama'nya Allah. Maka inilah yang harus dipahami tadi semua. Jadi itulah kenapa tiada pilihan kepada kita dari awal. Dan itulah kenapa baginda Nabi bersabda, Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Dari awal pun. Yang paling abdul, yang utama untukku dan Nabi sebelumku adalah membawa misi la ilaha illallah. Bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sementara kamu wujud berarti kamu Tuhan. Gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Padahal Tuhan itu bersifat qiyamuhu binafsihi. Muhalafatul hawadis, berseberangan dengan sifat makhluk. Kalau kamu wujud, Allah wujud, terus gimana? Maka disitulah pengertian doa. Doa itu bukan meminta. Memintanya kamu makhluk kepada Allah Khalik. Kamu itu makhluk. Makhluk itu adalah Adam. Bagaimana mungkin yang Adam, yang tidak ada, minta kepada Allah yang ada? Ini juga kebodohan. Tadi, mana mungkin doamu diijabah? Doa yang tidak ada, minta kepada yang ada. Atau kamu merasa ada, minta kepada yang ada. Jangankan diganjar, digenjer iya. Karena Allah itu paling benci dengan orang yang merasa berbuat syirik. Tadi, kata Abah juga, merkosa wanita sedunia dimaafkan oleh Allah. Tapi kau syirik saja, lihat dalam Al-Quran. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kurang bagaimana banyaknya hadis kata Nabi. Allah mengampuni dosa semua manusia. Kecuali dosa syirik. Dalam diri kita. Kenapa kita harus lepaskan aku 4? Ada syirik jali di situ. Kalau kamu wujud, Allah wujud, syirik jali. Kalau udah syirik jali, syirik akbar. Karena 2 wujud berarti kamu Tuhan, dia Tuhan. Inilah sebenarnya Tuhan sudah ajarkan di alam ini. Tidak boleh ada 2 Tuhan. Kalau ini lampu ini menyala. Karena 1 Tuhan, 1 makhluk. 1 setrum, 1 masa. Coba kamu bikin dua-duanya setrum. Kabel biru dua-duanya. Nggak nyala lampu itu. Ini manusia nggak pernah mau belajar. Maka inilah kata Abah sekarang. Nanti Abah besok pagi akan bahas tentang STS. Bahwa sesungguhnya kita udah kalah. Kalau mereka orang-orang sana. Nggak sholat demi kalian. Tapi sholat kalian itu nggak sholat, maksiat. Kenapa? Karena kamu wujud, Allah wujud. Inilah kebodohan. Karena dari awal, baginda Nabi sudah mencontohkan, awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu, kenal dulu. Dan Allah itu kenali sifatnya, Allah wujud. Maka berarti, karena ada sifat salbiah Allah itu adalah muhalafatul hawadis. Berseberangan dengan sifat makhluk, wajib makhluk itu Adam, tidak ada. Karena kalau kamu wujud, Allah wujud, berarti kamu sudah berantem sama Allah. Inilah kenapa orang Islam belangsak sekarang. Jadi jongos sekarang. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hidupnya hanya toma, ngarepin pertolongan makhluk melulu. Karena kalian ini adalah layang-layang putus yang tidak kenal Tuhan. Jidatmu sampai bejat sekalipun, neraka tetap. Kalau kamu ingin tahu neraka, rasakan apa yang kau rasakan sekarang di dunia. Di dunia aja udah neraka. Itu kan gambaran. Ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia itu cerminan. Karena di dunia hasanah, pasti akhir hasanah. Bidayah itu cerminan nihayah. Awal itu cerminan akhir. Maka tadi kata Allah, man kana fi hadil a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa yang buta di sini, sana lebih buta lagi. Coba pahami ya sahabat. Jadi kenapa Abah sekarang bawel dan tidak ada yang berani menyampaikan ini. Hari ini kalau tidak demikian, Islam akan habis. Nih, iris kuping Abah. Hanya punya nama. Dan Nabi sudah berkata, sayati zaman, pada sampai 1 zaman, Quran tinggal tulisan, Islam tinggal nama. Hari ini, itu sedang terjadi. Abah kasih tahu. Kenapa Islam adalah negara ke-86 dari 90 negara Islam paling tidak bahagia. Sementara bahagia adalah berkorelasi dengan nama Islam itu sendiri. Orang Islam itu wajib bahagia. Orang Islam itu, ya Allah. Karena Allahnya sendiri tidak punya nama miskin. Tidak punya susah. Tidak punya nama bingung. Oh kenapa orang Islam sekarang bingung, pusing, miskin, masalah. Tuhannya sendiri punya nama yang luar biasa. Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Razak, Al-Alim, Al-Fatah. Tadi semua. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar. Tapi lemah orang Islamnya sekarang. Karena dia hanya tahu nama Allah, tapi tidak kenal Allah. Dia sebut-sebut nama Muhammad, hanya dijual doang, buat nyari duit.
Itu Mas Saripudin, Abah setuju dengan kiai itu. Orang yang beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah 1 jam dan dia tidak kenal kepada Allah, dia wujud, berarti 1 jam itulah dia sedang, ibaratkan Mike Tyson lawan Holyfield, sedang diadu sama Tuhan. Kata Tuhan, lu wujud, gua keplak lu. Maka tadi, nggak ada rahmat kasih sayang. Tadi semua. Pahami dari awal, kenapa baginda Nabi awwaluddin ma'rifatullah. Bahkan Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat, awwalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi. Ma'rifat ilahi bistiqani, dengan sebenarnya. Bagaimana wujudnya Allah? Bagaimana kidamnya Allah? Bagaimana disebut dengan kidam, dengan apa nama zati, kidam zaman, kidam idopi. Kalian harus ngerti apa itu kidam zamani, kidam dan kidam zati. Nah, Allah itu adalah kidam zati. Ada, tidak butuh kepada yang mengadakan. Sementara kita ada, butuh kepada yang mengadakan. Nah, ini coba, kalau Abah baca bukunya David Hawking, kiai geledegannya saja ketua MUI Indonesia belum tentu bisa menang lawan David Hawking soal tauhid. Padahal dia orang Kristen. Nah, ini kadang orang Islam sekarang ini cuma pelatang petenteng kayak iya saja. Gamis gede, udang-udang gede, tongkat gede, parfum misik, pondok gede. Tapi tauhidnya nol. Tadi semua. Inilah kerusakan. Dan sekarang nih sedang menuju ke keterpurukan. Nah, kata Abah juga, 2025 ini gerbang akan diganti manusia ini. Karena tidak berguna. Coba. Kalian bandungan lah nanti. Ya. Jadi pahami. Maka awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Sampai adalah Ibnu Ruslan dalam kitab yang lain, beliau membuat natijah. Fa'lamu ayyuhal ihwan annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'budi qabla ibadati. Wazalika haqiqatu ma'na syar'i. Ketahuilah para ihwan. Intabahu. Ini pakai bahasa intabahu. Tanbih nabbaha yunabbihu tanbihan. Ini peringatan pada kalian. Ini rambu-rambu pada kalian. Ini betul-betul pepeling pada kalian. Intabahu. Tadi apa kata beliau? Annal asla wal asas. Yang asal dan pokok. Wa ma'rifatul ma'budi qabla ibadah. Kamu kenali dulu sebelum kamu menyembahnya. Sampai datanglah hadis dari baginda Nabi, la tasyihu ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Kenapa harus kenal kepada Tuhan yang disembah itu? Siapa yang menyembah? Siapa yang disembah? Siapa abid? Siapa ma'bud? Apa hubungan abid dan ma'bud? Ingat, ma'bud itu menciptakan abid dengan apa? Ini ja'ilun, menjadikan. Dia tidak pernah menciptakan kita. Dia yang menjadi kita. Nah, ini juga tentang posisi ruh. Bukan ruh ada dalam tubuh kita. Kita ada pada ruh. Ingat itu. Tadi semua. Itulah kenapa di sini nanti Abah ajarkan besok lewat STS. Bagaimana merubah energi. Tadi semua. Ya, menjadi materi. Kenapa seorang orang sulit materi. Duit materi, rumah materi, mobil materi. Energi yang ada pada dirinya. Tidak dikeluarkan. Tidak ada vibrasi. Tidak ada resonansi. Dari tadi. Kosong. Tidak ada hudur. Dan baginda Nabi sudah bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi. Tidak ada sholat yang tidak hadir. Nah, hadir. Di mana? Di jantung. Disinilah kebahagiaanmu jantung. Maka disinilah orang Jepang sudah punya kantong Doraemon. Apapun yang diinginkannya terjadi. Tuh, kantong Doraemon. Kita yang lebih ngerti tentang itu. Karena Allah sudah berkata, masalu nurihi kamiskat. Aku perumpamaan cahayaku. Aku bangun rumah pada dadamu. Aku tanamkan lampu yang terang, kau kabut bintang. Duriyun permata. Tadi. Kau kabut duriyun sejarotin mubarakah. Aku tanamkan pohon sejaroh yang mubarakah. Zaitunatilah syarqiyati wala gorbiyah. Zaitun yang tidak tumbuh di timur dan di barat. Justru orang kita ini. Toma. Tadi semua. Tidak kenal Allah. Tadi semua. Kata Abah juga, Jack Ma, itu kan kalian tahu itu, konglomerat orang Cina. Dia nggak lulus sekolah. Tapi dia sekarang punya karyawan puluhan ribu seluruh dunia, konglomerat Cina terbesar di dunia. Apa dia bilang? There is something very strong in my body. Something I cannot live without him. I cannot reach without him.
I cannot do nothing without him. Tuh, bayangkan kata Jack Ma, aku punya Tuhan yang ada pada diriku. Aku tidak hidup tanpa dia. Aku nggak bisa kaya tanpa dia. Aku nggak bisa, I cannot do anything without him. Bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dia. Ini orang Islam, sholat aing, ibadah aing, nu umroh aing, nu sodakoh aing, nu berlimo aing. Akhirnya Islam sekarang terpuruk. Menjadi negara jongos. Suriah hancur. Afghanistan hancur. Libya hancur. Turki menyusul. Iran akan menyusul. Arab Saudi dan KB. Habis minyak hancur. Kenapa? Pola itikad salah. Dikira mengenal Tuhan, malah tidak mengenal Tuhan dibandingkan mereka. Coba, kalau menurut kamu itu Jack Ma itu, perkataan Jack Ma itu, aku tidak akan bisa hidup oleh sesuatu yang maha hidup dalam diriku. Orang Islam nggak sadar Allahnya di langit masih. Makanya waktu Mi'raj, nabinya dihina terus ke langit ketujuh. Kan tolol itu. Kau berseberangan dengan 8 ayat Al-Quran. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Kau membela kitab Dardir, tapi kau tolak Al-Quran. Kata Allah apa? Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Aku dekat. Bahkan aku bersama. Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat leher. Nabi Muhammad bilang ayat ke-7. Coba. Sudah hancur beginikah Islam hari ini? Bahkan bagaimana dekatnya? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Artinya apa? Sedang laib bersama dalang. Hari semua. Artinya bersama laib sedang dalang. Itu apa sih? Sedang apa itu? Sedang laib bersama dalang. Ya. Artinya laib bersama dalang. Berarti wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu sedang bersama dengan dalang. Tapi bukan bersama di situ tadi wujud. Akhirnya jadi wahdatul wujud. Jadilah hulul. Jadilah itihad. Bukan begitu. Memang dari awal pun bahwa kita ini tidak ada. Makanya dalam hikmah ke-37 Abbas sering ulang-ulang ini. Kanallahu apa namanya? Kanallahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahika. Dulu Allah ada dengan sendirinya. Hari ini pun Allah sendiri. Jadi kalau kamu wujud, berarti melawan dia. Inilah persoalan kita. Makanya apa kata Ibnu Ruslan? Falamu ayyuhal ihwan annal aslah wal asasa. Ya, falamu ayyuhal ihwan intabahu wa syari'u ila magfirati mir rabbikum. Annal aslah wal asasa wa ma'rifatul ma'budi qabla. Kamu kenali dia sebelum menyembahnya. Itulah Tuhan Syekh Abdul Qadir menulis famalam ya'rifu fa kaifa ya'budu. Kalau kamu enggak kenal dengan Tuhan, Tuhan itu emang apa? Emang alif lam lam ha? Kamu tulis ukir kayak apa? Itu bukan alif lam lam ha. Tulisan api bukan api, tulisan nasi bukan nasi. Tulisan Muhammad bukan Muhammad. Ingat itu. Yang bisa memberikan sapaan itu bukan Mimah Mimdal, bukan Muhammad. Tadi semua. Sadari. Ya, yang menyembuhkan itu bukan tulisan obat, OBAT, tapi adalah obat. Dan yang bisa membawa kamu kepada Allah itu bukan tulisan alif lam lam. Kamu sebut 1 miliar kali, tapi kamu tidak kenal kepada yang punya nama itu. Sama saja. Jadi Nabi Muhammad, sahabat, coba marikan, coba jangan dulu negatif dulu berpikirnya pada saat abang ngomong kayak begini. Nabi Muhammad di awal pun sebelum datang perintah sholat, bagaimana beliau ke Jabal Nur, ke Jabal Sur, ke Jabal Gubes tiap hari, sampai dianggap gila oleh Abu Jahal, dianggap gila, bahkan beliau sendiri merasa gila. Sebelum ayat keluar ya ayyuhal mudatsir, ya ayyuhal mujamil itu, setelah ayat Iqra berhenti ayat 3 tahun, Nabi bingung. Ini sebenarnya aku ini gila apa beneran? Ini sahabat. Coba. Aduh ya Karim tadi semua ya. Jadi yang awal itu kenali Tuhan. Tadi semua. Ya, makanya awaludini ma'rifatullah. Bahkan Imam Syafi'i pun apa? Pakuluman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatul latub. Itu ilmu ma'rifat. Bahkan asbabul wurud hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilallahi itu ilmu ma'rifat. Karena itulah yang awal. Nggak ada agama, nggak ada ma'rifat. Karena nanti menyembahnya jadi salah.
Karena selama kamu wujud, kan tadi, ingat, dari dahulu kan Allah wala syai'amah wa huwal ana ala ma'alahikan. Sekarang pun begitu. Inilah akhirnya manusia menghijab Tuhannya sendiri, ya. Al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih idlau hajabahu syai'un la satarahu ma hajabah walau kana lahu syatirun lakana liwujudihi hasyira wa kullu hasyirin li syai'in fahawalahu qahirun. Kata Allah, wa huwa qahiru fawqa ibadih. Allah tidak akan terhijab, kita yang terhijab. Allah dekat tapi jauh prosesnya, karena tadi yang membuat jauh itu karena keberadaan wujudmu itu, wujuduka danbun. Maka disinilah dikisahkan dalam martabat alam tujuh manusia pada saat diturunkan tadi semua. Summa radadnahu asfala safilin, setelah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, setelah Allah bersumpah watin wa zaitun wa turisin wa hadal baladin. Nah, semuanya itu tubuhmu, watin tubuhmu, wa zaitun jantung yang ada dirimu. Wa turisin ada kesadaranmu, bukit Tursin. Kalau Nabi Muhammad bukit adalah Jabal Nur. Kalau Nabi Musa adalah bukit Tursin, wa turisin, wa hadal balad. Nah, inilah surga, hadal baladil amin. Disinilah pusat kebahagiaan kita hari ini. Kalau kamu mau kaya di sini, kamu bisa kaya asal di sini kaya. Nah, inilah orang Islam tidak mampu melahirkan kebahagiaannya di sini, cinta di sini, kekayaan di sini. Padahal Allah mengatakan, kau kabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Apa dia sajaratin mubarakah? Zaitunatila syarqiyati wala gharbiyah. Ini. Akhirnya yahdillahu linurihi mayyasha. Nurun ala nurin. Yahdillahu linurihi mayyasha. Kalau sudah keluar cahaya, pohon itu akan berbuah sajarah mubarakah. Kalah sama Jack Ma, kalah sama Zuckerberg, kalah sama Bill Gates kita. Kalah sama Newton, kalah sama Socrates, kalah sama Einstein, semua. Inilah persoalan. Sekarang kita jadi jongos. Dan Nabi sudah berkata, telah sampai saya di zaman satu datang pada masa di mana adalah, kata Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apakah zaman itu nggak ada Umar? Wah, kayak buih. Betul, kayak buih hari ini. Jumlahnya banyak. Cuma jauhnya Allahu Akbar. Kayak buih. Inilah. Dan sebetulnya penyebab utamanya ini akibat orang-orang yang ngaku duriat. Inilah yang merusak agama. Semua dari awal. Seperti buih. Ya. Mereka hanya punya jumlah tapi tidak mengerti tadi semua. Ya. Silakan mau berdalil kayak apa kalian. Tadi semua. Sebelum kalian mampu menyaksikan dengan mata batin tetap buta. Tadi semua. Ya. Inilah yang harus dipahami, karena dari awal pun bahwa segala kaun ini al-kaunu kulluhu zulmatun. Semuanya adalah mati. Maka kata Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu adalah halikun, adalah tidak ada, hancur, fana kecuali wajah Allah. Siapa dia? Nur Muhammad itu yang ada. Maka dunia ini hanya tentang Allah, tentang Nurullah dan Nur Muhammad. Allahu mubtada, nur samawat khobar mubtada. Dialah hanya Allah dan Muhammad yang ada permainan ini. Adalah dohir dan batin, gula dan manis, garam dan asin. Nah, inilah, maka di situ al-abid wal ma'bud. Berarti siapa abid? Siapa ma'bud? Abid adalah sifat, ma'bud adalah zat. Abid adalah ma'bud adalah la ilaha illallah. Yang menyembah adalah Muhammadur Rasulullah. Nggak ada yang lain selain dua itu. Maka tadi dalam ru'yatullah hanya melihat zat, nanti di akhirat melihat sifat di dunia. Tapi orang yang sudah mampu melihat sifat Allah di dunia dan mampu melihat Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu, kullu mana alaiha fanin wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram, maka dia akan mampu melihat Allah di akhirat nanti. Disinilah sahabat bagaimana kita diperintahkan, sampai baginda Nabi adalah bersabda kepada kita adalah la tasyuh ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Itulah kenapa surat Az-Zariyat ayat 56 kata ibadah itu apa? Yang pertama yang disebut ibadah itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun ay liya'rifun. Adalah mengenal. Kenapa harus kenal? Tapi tidak mungkin kenal kecuali liko. Nah, bagaimana liko? Liko. Siapa yang liko itu? Paman kana yarju liko arobih itu. Berarti liko itu bukan di sono. Karena kalau di sono berarti kita nggak liko, kamu nggak kenal. Kalau nggak kenal, kamu nggak bisa nyembah, nggak bisa zikir. Karena zikir itu zakaru yadkur dikron, ingat apanya Allah. Zikir menyebutkan nama Allah itu bukan ingat afalnya, bukan ingat asmanya, bukan ingat sifatnya. Harus ketemu yang punya nama, yang punya sifat, yang punya afal, yang punya zatnya itulah. Walaupun kita nanti bisa dari melihat tubuh kita, melihat fiilnya, melihat hati kita, melihat asmanya, melihat ruh kita adalah melihat sifatnya, dan akhirnya melihat syir kita adalah zatnya. Jelaslah itu yang bisa menolongmu, zat itu. Sebagaimana zat nasi itulah yang mengenyangkan. Tulisan nasi yang mengenyangkan. Tulisan kopi, nggak ada yang bisa merasakan kamu kopi. Tulisan Markonah binimu, tidak ada enak tulisannya. Yang enak zatnya. Inilah Allah berfirman, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Itu bukan berarti nggak boleh. Justru kamu nggak bisa. Kecuali dari afalnya dulu, masuk ke dalam asmanya, masuk ke dalam sifatnya, sampai kepada zatnya. Ya, inilah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa liya'budun? Ibadah. Apa sih ibadah itu? Dari kata abada ya'budu ibadatan. Mengabdi. Bukan menyembah, mengabdi. Makanya kenapa baginda Nabi subhanalladzi asra bi 'abdihi, mengabdi. Karena Muhammad itu hamba. Kita umatnya jadi tuan. Inilah. Dan bukan syaro, tapi asyro yang dijalankan. Karena tadi konsepnya kepada kita itu, kenapa tadi sejam beribadah, sejam zikir, kalau kamu berjalan sendiri, berarti kamu wujud. Kalau kamu wujud, Allah wujud, maka disitulah innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan ngampuni. Walaupun judulnya ibadah. Kurang apa contoh Barsiso? Ibadahnya berapa lama? Santrinya 1000-an bisa terbang. Ujungnya apa? Syirik. Tuh. Walhamin baura. Makanya disinilah kita harus paham. Makanya Imam Ghazali selalu mewasiatkan, aku nggak takut, nggak khawatir dengan orang bodoh yang tahu dia itu bodoh. Dia tahu bahwa dia tidak tahu. Karena orang yang tidak tahu, dia tahu bahwa dia tidak tahu, akan oleh Tuhan selalu digiring untuk diberikan tahu. Tapi kata Imam Ghazali, yang aku khawatir adalah mereka yang merasa berilmu. Mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu, tapi mereka merasa tahu. Mereka seperti bulu angsa yang terbang oleh angin. Aku tidak bisa menyelamatkan. Ya, kata Imam Ghazali itu benar banget. Karena saya punya banyak saudara, kiai-kiai, nggak sadar menjadi kiai aing. Tuh. Nah, inilah akhir zaman. Ya. Ilmu Allah tidak melewati tenggorokan, hanya pasih di lisan. Makanya Abah nggak peduli, nggak pasih. Yang penting batin Abah terbuka semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Nah, sampai Allah berubah jarum pun dibetahkan ku Abah. Waduh, cenah. Ku Abah saya tuh aing bisa nyumput. Kenapa? Karena Abah saya udah mati. Dia yang melihat dia. Kan tadi innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan bisa melihat dia kecuali kamu mati. Nah itu. Nah, bagaimana kita cara mematikan diri itu? Abah sudah ajarkan. Maka tadi pada saat alam martabat, alam 7 dari ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, adsam, insan. Sesungguhnya pada saat martabat la ilaha illa Allah, pada martabat turun alam misal Muhammad Rasul Allah. Sesungguhnya tubuh kita itulah pembungkus Muhammad Rasul Allah. Adalah sifatnya hawa. Maka disitulah ada nafsul amaroh pada tubuh ini. Nafsul lawamah pada tubuh ini. Nafsul supiah atau mulkimah pada tubuh ini. Dan nafsul mutmainah. Karena tubuh ini dari narun menjadi penyusun unsur amaroh. Hawaun menjadi penyusun nafsul lawamah. Ma'un dari penyusun nafsul adalah mulkimah. Dan turabun penyusun nafsul mutmainah. Inilah yang disebut hawa.
Allah sudah mengajarkan kepada kita, cuma kalian tidak paham perumpamaan Allah. Wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Sebetulnya ada jannah kepada kita sekarang, bukan nanti. Kalau seandainya tadi kata Allah, wa id qulna ya Adam. Nah, Adam itu apa? Ruhmu itu Adam. Siapa jawab pasangannya? Ya tubuh ini Hawa. Maka tapi di tubuh inilah ada nafsu amarah. Karena tubuh ini disusun dari wadi, madi, mani, manikam. Narun sifat api, jalalnya Allah, koharnya Allah, jamalnya Allah, kamalnya Allah. Maka di tubuh ini ada yang dohir, yang kasar, yang luar. Tapi ada jamal dan kamal, ada yang batin, yang lembut, bagian yang dalam. Itulah kesempurnaan. Kawinkan empat-empatnya. Jalal, kohar, jamal, dan kamal. Maka inilah suka dikatakan, perempuan nanti banyak masuk neraka. Yang disebut perempuan menurut ilmu hakikat, tubuhmu itu perempuan. Laki-lakinya siapa? Akan tadi. Kenapa? Isyarah bahwa Muhammad itu dilahirkan oleh Aminah. Nih, tubuhnya harus Aminah dulu. Tubuh kita Aminah. Ruh kita Abdullah. Kalau bahasa hakikat, dia susah kalau nggak ngerti bahasa hakikat. Lahirkan Muhammad. Tiplul ma'ani yang ada pada diri kita. Ya Allah, kan ngajinya susah dari semua. Dari semua. Itulah sahabat. Maka kenapa Abah sekarang, walaupun berkali-kali ingin berhenti, Abah nanti setelah pulang dari Kalimantan, Abah rencana mau berhenti. Ternyata para guru-guru lain, rohani, yang bukan kalian doang yang hidup. Mereka itu masih hidup, para aulia Allah itu. Kalian saja nggak ngerti. Bisa silaturahmi, mereka itu. Ya Karim, inilah kejahilan tadi semua. Lu jarahin makamnya, orangnya jalan-jalan ke sini ke situ. Tadi semua. Aduh, susah lah. Nggak, kalau ngomong sama orang nggak ngerti susah. Tadi semua. Sampai dia bilang, Abah, makam saya hanya dijadikan mereka cari ilmu, cari kekayaan. Coba. Marah mereka itu. Mereka hanya datang bertirakat di makam-makamku hanya mencari kekuasaan, jabatan. Lapor dia ke Abah. Kata Abah, tinggalkan jangan di situ. Nah gitu. Emang saya nggak di situ. Cuma saya kewajiban aja mereka salam saya harus ada gitu doang katanya. Allahu Akbar. Tadi wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya. Jangan kau sangka kata Allah, orang-orang yang sudah meninggal di jalan Allah itu mati. Karena mereka sudah mampu ru'yatullah waktu hidupnya. Sekarang pun mereka tetap ru'yatullah. Maka itulah sahabat di dalam bab ru'yatullah, Tuhan Sabul Qadir menjelaskan adalah ru'yatu ala wajhaini ru'yatu jamalillah fil akhirati bila wasitatil mir'atil wa ru'yati syifati fid dunya. Maka ada dua ru'yat. Melihat Allah dua macam. Pertama melihat jamalillah perantaraan cermin. Tadi semua. Sekarang sudah melihat Allah dengan cermin. Dan tadi al-imanu kullu al-imanu biru'yatillah. Kalau nggak mampu melihat Allah, yaitu tadi berarti nggak liko. Bagaimana likonya melihat Allah? Maka tadi zikirnya orang syariat adalah dengan perbuatan dan ucapan. Zikirnya orang torikot dengan hati. Zikirnya orang hakikat dengan rasa. Apapun yang dia rasakan pada segala yang punya rasa. Dohir, batin, rasa tulang, rasa apa. Tapi zikirnya orang ma'rifat dengan penglihatan. Dari semua. Zikirnya, penglihatan. Kemanapun dia lihat hanya melihat Allah. Maka kata Abah, nggak ada satupun sampai toke, cicak, cacing, kutu di hadapan Abah tadi. Semuanya Allah. Nggak ada yang bukan Allah di dunia ini. Termasuk nggak ada. Nah di sinilah. Kenapa tadi Mas Syarifuddin berkata, Ustadz itu berkata, 1 jam dikir, ya iya, kalau kamu yang wujud. Karena Allah nggak lihat dikir kamu itu. Itu. Mereka katakan ada ru'yatu ala wajhaini ru'yatu jamalillahi fil akhirah bila wasitati mir'ati wa ru'yati sifati fid dunya biwasitati mir'atil qalbi binadharil fuad ila aksi anwaril jamali kama qala Allah tabaraka wa taala ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Inilah tentang Nabi waktu di Sidroh Al-Muntaha. Maka orang yang sudah sampai di Sidroh Al-Muntaha
pada sidroh itu sadar, al-muntaha penghujung, wa ana ila rabbikal muntaha, wa ada jannatul ma'wa tuh di situ. Nah, justru kalau Abah si Jack Ma tuh udah jannatul ma'wa itu. Tadi semua Mark Zuckerberg jannatul ma'wa itu. Kalian yang gedeg terus, tapi yang gedeg kamu sejam gedeg, sejam dosa. Tadi semua tetap langsa, tetap susah, tetap bodoh. Matinya neraka lagi. Coba. Ya silakan. Kan Allah sudah mengatakan walaqad daruna li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Allah sudah menghidup dengan kata lakon. Jin dan manusia katsiran masuk neraka jahanam. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha tadi. Dia merasa wujud. Dia melihat dia, basor punya dia, sama telinga dia, kalam punya dia, hidup punya dia, ilmu punya dia. Jack Ma sendiri ngomong dalam bukunya, I'm nothing without him. I'm nggak ada artinya tanpa Tuhan. I cannot live without him. Saya tidak akan hidup tanpa dia. Itu ucapan Jack Ma. Kalahkan ketua PBNU, Suriah PBNU. Tadi semua urus tambang aja kerjanya terus. Tadi. I'm nothing without him. I cannot live without him. I cannot reach. Saya tidak akan kaya karena yang kaya dia. Tuh, Jack Ma tuh yang ngomong. Tadi semua. I cannot do anything without him. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebetulnya kalau diartikan bahasa kita, la hayyun, la ilmun, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqillallah. Malah orang kaya itu yang sholat. Itu sholat mereka itu. Lebih sholat dari yang sholat. Ini sholat, jidatnya sampai hitam-hitam lagi. Apalagi dikasih batu tuh. Kayak orang yang suka pakai kasih batu, katanya suka ada min asari sujud. On benar di agama. Ada teman saya di jidatnya itu balak 6, balak 3. Saya bilang, kenapa Tad kok kamu di jidat kamu tuh ada 3? Saya kasih batu katanya 3. Buat apa? Biar kelihatan tapak sujud. Tapak sujud itu sodakoh, pemaaf, penyayang, pengampun, yakin, sabar, syukur, itu tapak sujud. Bukan jidat yang hitam doang. Aduh, kadang-kadang ini orang nafsirkan Quran. Ya, nah itu ya. Coba kamu baca lagi buku Mark Zuckerberg. Lihat bagaimana hidupnya Mark Zuckerberg. Dia udah kenal Tuhan. Kamu aja bilang kafir sama dia. Diketawain sama Tuhan. Kata Tuhan, gua sayang sama dia. Buktinya dikasih bahasa kamu istidraj lagi tadi semua. Yang istidraj busuk. Orang-orang kita tadi semua. Ya. Ya. Jadi katakan, ya makanya kenapa di sini adalah, maka dalam kehidupan itu nggak memandang mau agama apa sebenarnya. Maka tadi, idza fatahalaka wijhatan minat ta'arufi fala tubali ma'aha in qalla amalu. Fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa wa muriduhu alaika wal a'malu anta mu'diha ilaih. Bahwa sungguhnya apabila Allah membukakan pintu ma'rifat kepada siapapun, muka agama apapun, dia kenalkan sebagaimana kali si Jack Ma. Sampai dia mengerti sesungguhnya Tuhan itu yang meliputi dirinya. Inna rabbaka ahatu binnas. Orang Islam masih nggak ngerti. Dia sudah ngerti doa sudah ayadau menghadirkan Tuhan. I am nothing without him. I cannot reach without him. Ini rotiban supaya kaya. Istighosah supaya kaya. Manakibah itu jelas nggak kenal Tuhan. Aduh tadi semua. Ya. Maka dijelaskan. Kama qala Abdulus salati wassalam al-mu'minu mir'atil mu'min. Ini juga tentang ru'yatullah tadi semua. Ada 2 mukmin pada diri kita, ya. Kama qala Abdulus salatu wassalam, ya. Nabi bersabda, hati orang mukmin wal mukminun mir'atul mukmin. Ada 2 mukmin. Wal muradu yang dimaksud minal mukmin yang awal adalah siapa? Qalbu abdil mukmin. Qalbu orang yang sudah beriman. Siapa dia? Bukan yang percaya, yang yakin. Al-imanu kullu al-imanu biru'yatillah. Berarti yang disebut iman itu apa? Yang sudah melihat Allah. Anta budallahu ka'annaka tarah. Makanya
dijelaskan oleh siapa Syekh itu mengatakan anta apa namanya dikatakan la na'budu rabbana lam yara. Aku tidak akan menyembah. Para arifin itu berkata, aku tidak akan menyembah Tuhan yang tidak kulihat. Itulah al-iman. Maka dimaksud al-iman yang awal berarti ada penglihatan Allah, mukmin yaitu ruh Allah yang ditiupkan pada kita. Nafahtu fihi mir ruhi, itulah ruhku kata Allah. Itulah al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min zaril fana ila daril baqa. Ruh kita lah yang tidak akan pernah mati. Dan kita sebenarnya adalah bukan jasad ini tapi ruh. Tapi ruh sudah mengalami kemelekatan disebut jiwa. Maka bedakan jiwa dan ruh. Yang membuat kita tidak merida itu, maka apa prediksikan orang Islam ini akan siap-siap mengganti kandang. Tadi semua. Karena dia tidak kenal ruhnya apa, jiwanya apa, nyawanya apa, sukmanya apa. Siap-siap 2025 berganti peran. Yang alam bawah naik ke atas. Yang atas ini yang tidak berguna masuk ke bawah. Begitu dari dulu hukum Allah. Dari Bani Ad, Bani Samud, sama. Kaum Saba, Babilonia, Mesopotamia, hilang sekarang kan? Bukan hilang, ada di alam bawah. Sekarang nih yang di atas ini yang berguna, cuma ngeluh doang kerjanya. Sholat, nggak ngerti sholat. Sholawat, nggak ngerti sholawat. Di otaknya duit, 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 tapi tidak pernah punya duit. Hidup percuma. Maka siap-siap berganti baju. Siap-siap berganti baju. Tadi semua. Apa ada dalam kitab yang Abah tulis ya. Ganti bajunya siap-siap ya. Maka dikatakan adalah dahabal qailuna bitanasuh ila annal arwaha al-basyariyata in kanat sa'idatan muti'atan lillahi ta'ala mausufatan bil ma'rifatil haq wa bil akhlaqit tahirati fa innaha ba'da mautiha tankulu ila abdanil malak muluki. Jadi tadi orang yang sudah ma'rifat itu nanti akan masuk pada saat keluar dari alam ini ke tubuh malaikat ya. Maka dikatakan warobbama qalu innaha tankulu ila mukhalitati alamil malaikat. Terkadang mereka golongan itu berkata bahwa ruh tersebut berpindah kepada pergaulan para malaikat. Itu tadi yang berbaris sopan-sopan itu bukan kamu lagi. Karena hakikat ruhmu itulah sebetulnya malaikat itu. Pahami ya. Maka pahami ya. Tapi sebaliknya wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innaha tankulu ila abdanil hayawanati. Adapun apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, maksiat, maka ia berpindah kepada hewan. Wa kullama kana tilkal arwahu aksyara saqawatan wa istiqaqa alil adabi naqalat ila badanin hayawanin ahosa wa aksyara saqaan wa ta'aba. Dan apabila arwah tersebut lebih banyak celakanya, gunana di dunia teh. Tadi semua. Lebih berhak mendapatkan siksa, maka ia berpindah ke badan hewan yang lebih hina. Dan lebih banyak celakanya. Lihat, kamu baca nanti Al-Isra 51. Al-Isra 50 jelema dijadikan batu jeung besi. Al-Isra 51 manusia dijadikan makhluk yang tidak pernah kamu bayangkan bentuknya. Lenyai. Kalau cicak masih bisa kebayang. Toke masih kebayang. Ini makhluk yang tidak bisa kamu bayangkan bentuknya. Bahkan ada yang Allah jadikan burung. Ya. Sesungguhnya kata Allah itu burung itu umat. Ya penglihatan kamu adalah burung, tapi di mata Allah sebenarnya mereka itu umat. Di surat tadi. Wahtaju alaiya abana alai bihi bi annahu sabata bi hadhil ayat. Annad dawabat annad dawab adam wat tuburu umamun. Qala Allah taala wa in min ummatin illa abana khala fiha nadirun. Mereka beralasan bahwa surat Al-An'am 38 menerangkan bahwa hewan jenis burung-burung itu adalah umat. Jadi ainu jadikan manuk, bahkan nanti ayat lain ada jadikan kutu, ada yang dijadikan kirodatan wa khanajir, monyet dan babi, ada yang dijadikan daun, ada yang dijadikan ulat, ada yang tergantung keadaan sekarang. Bahimiyah akan masuk ke bahimiyah, subu'iyah akan masuk ke subu'iyah, syaitoniyah siap-siap masuk ke alam kegelapan bersama kawan-kawanmu adalah Pangeran Dracula, Pangeran Genderuwo, Pangeran
pocong, kuntilanak, tuyul. Nah itu yang siap-siap, yang sekarang sudah bermain-main sama mereka, ingin kebal, ingin jago, begitu ruhnya keluar disambut oleh kakandamu Tuan Genderuwo. Tadi semua. Ya. Pahami ya. Nah disinilah sebentar lagi dikatakan adalah apa namanya? Yang disebutkan siapwal muradu minal mu'min adalah awali kolbu adalah abdil mu'min. Hamba yang sudah beriman. Siapa? Al-ihsanu anta budallahu ka'anna kataroh. Yang sudah melihat. Jadi ibadah itu harus melihat Allah. Maka tadi, kata siapa Imam Ghazali? La na'budu rabbana lam yaro. Jangan kau sembah Tuhan yang tidak kau lihat. Terus nyembah apa? Itulah makanya sekarang ini orang nyembahnya hayal. Tadi semua. Bagaimana kau akan menyembah Tuhan yang tidak kau lihat? Itulah syahadat di awal pun. Jadi rukun Islam di awal syahadat itu kan untuk sholat. Makanya di dalam sholat itu ada syahadat. Siapa yang menyaksikan, siapa yang disaksikan, siapa yang bersaksi. Tadi. Muhammad yang bersaksi, Allah yang disaksikan, Adam yang menyaksikan. Kita ini menyaksikan siapa? Zat dan sifat saling memuji. Itu kalau kamu kenal. Mana la ilaha illallah, mana Muhammadur Rasulullah. Dan kamu Adam. Yang tidak ada, nonton. Tapi kamu akan dibawa kebahagiaan oleh berdua itu tadi. Tapi satu. Itu loh. Ini ngomongin Adam, insan, Allah, Muhammad ya satu sebenarnya. Tadi kul huwallahu ahad. Ya. Maka yang boleh sholat itu tadi. Yang tadi. Anta budallahu ka'anna katara. Engkau sudah beribadah kepada Allah, engkau benar-benar melihat Allah. Ka'annaka itu seolah-olah, kenapa? Seolah-olah kamu melihat, kan tadi tidak mungkin kamu bisa melihat Allah. Ya, yang melihat Allah hanya Allah, kan tadi. Innakum satarona rabbakum ayyana, kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Karena apa? Karena innakum tantara rabbakum hatta tamutu, karena kalian sudah mati. Maka inilah dikatakan la na'budu rabbana lam yara. Janganlah kau sembah Tuhan yang tidak kau lihat. Karena kau berarti belum bersyahadat. Maka tadi, sejam sholat, pasti kamu merasa wujud. Sejam itulah kamu digembleng sama dia. Jadi banyak orang wahum yasabuna annahum yus. Itulah kenapa ada Quran. Banyak manusia yang muplis. Muplis itu bukan tidak ibadah, tapi ibadahnya ditolak. Dan Syaikhullah pun sudah mengatakan dalam hikam. Banyak orang diizinkan untuk menyembah, tapi tidak diterima. Itu persoalan. Maka lihat kitab Daqaiqul Akbar. Orang yang beribadahnya. Dia merasa sholatnya segunung, sedekahnya segunung, ibadah segunung. Tapi yang berbuat dia. Begitu dikeluarkan dari kantongnya, kata malaikat. Kan dia begitu sampai di pengadilan. Loh, kisah syariat. Itu juga bukan begitu lagi. Kadang-kadang, memang kadang-kadang perlu kisah syariat itu hanya untuk membuat tamsil. Tapi kadang-kadang orang ngambil maknanya ke situ. Akhirnya jauh dari hakikatnya. Padahal kurang apa Allah mengisahkan tentang Khidir dan Musa. Apa yang dipandang baik oleh Musa ternyata buruk menurut Khidir. Tapi apa yang dipandang baik menurut ini semua. Jadi itulah wasya'an tuqra'u syai'an wa huwa khairul lakum wa asya'an tuhibbu syai'an. Kadang-kadang hanya orang hakikat. Kenapa? Orang hakikat melihat kenyataan. Makanya yang Abah omongkan ini adalah kenyataan. Yang kalian pahami ini adalah dongeng. Hanya untuk mengantarkan kenyataan. Makanya syariat itu hanya cara. Thariqat adalah hakikat, adalah tujuan. Tapi sekarang ini manusia ini adalah berhakikat tadi tanpa bersyariat. Yang bersyariat tanpa berhakikat. Jadi penghujung dari semua. Maka penghujung syariat itulah hakikat. Penghujung hakikat itulah syariat. Jadi syariat itu adalah ilmu yang tertinggi. Penghujung dari perjalanan rohani. Tadi semua. Ya. Jadi itulah yang dikatakan oleh Allah surat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Karena untuk al yakin ibadah itu tidak mungkin yakin tadi kecuali adalah al ihsanu an ta'budallahu ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Dari semua. Ya. Jadi harus dipahami ya. Jadi ibadah itu abadah ya'budu ibadatan, mengabdi kita ini. Artinya mengabdi apa? Jadi wayang. Yang gitu. Kita merasakan sebagai al-abid wal ma'bud wahid itu ibadah. Jadi Nabi Muhammad adalah sebagai wayang di alam dunia ini. Makanya kenapa dikaitkan laqad kana lakum rasulullah uswatun. Iya, karena beliau digerakkan oleh Allah sebagai dalang, sebagai wayang.
Maka kata Allah, ini rumah contoh nih, ini orang contoh nih. Cara berjalan begini ya, cara bersama bergaul dengan orang Yahudi begini ya. Nabi Muhammad nyontohkan orang Yahudi disuapin, kalian memaki. Nabi Muhammad berbagi buah kurma ajwa dengan orang Nasrani, pendeta Nasrani, kalian mengkafirkan orang Nasrani. Nabi Muhammad menjenguk orang Majusi yang lunahi Nabi, kalian malah sebaliknya, kafir, neraka. Nabi Muhammad contoh, timbullah di Madinah itu masyarakat Madani, di mana kayak di Istiqlal, oh di sini masjid, ini tempat Majusi, ini tempat Nasrani, ini tempat Yahudi, ini tempat Islam. Dulu Madinah itu begitu. Setelah Allah keluar kuliah yual kafirun, nah tapi kalian musuhin semuanya. Nah, inilah penyakit kulit. Atau contoh Rasul yang mana kalian ini beragama? Apalagi masih mending ini kepada orang Islam sendiri. Tadi udah, mari kita luruskan, kita bangkitkan. Hakikat adalah musyahadah adalah muwajahah. Ada makanya dalam sholat ini wajah itu muwajah. Tapi muwajah itu terjadi kalau sudah ada munajat. Munajat itu terjadi setelah mi'raj. Mi'raj terjadi setelah ihram. Ihram terjadi setelah tarod. Tarod terjadi setelah ta'in. Ta'in, tarod. Kemudian barulah qasad tuh. Berarti dari qasad datang ta'arud, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, tubadil, tu isim fa'il berubah jadi isim maf'ul. Tadi barulah benar sholatnya. Siapa yang sholat? Aku. Tuh. Berarti sekarang kalau innani anallah la ilaha illa ana wa aqimis sholat lidzikri tadi. Fa'budni tuh. Sembahlah aku. Tapi siapa yang nyembah? Dirinya sendiri. Sembahlah aku. Aqimis sholat lidzikri, dan dirikan sholat. Itulah sholatul daim, sholatnya Allah. Sholat selamanya sholat. Karena sholatnya Allah. Tidur pun kamu sholat. Tadi. Aqimis sholat lidzikri. Setelah ana. Bukan la ilaha illallah. Bukan la ilaha huwa. Bukan la ilaha illa anta. Tapi la ilaha illa ana. Si anak yang sholat. Itulah waktu Nabi Muhammad sholat ditegur, ya Muhammad, anna rabbaka usolli, akulah Tuhanmu yang sholat. Baru benar sholat tuh. 1 rakaat mengalahkan, bukan mungkin 1 triliun rakaat kamu, nggak ada bisa dibandingkan sholat yang syirik walaupun 1 triliun rakaat. Nggak ada bedanya. Kamu masukin terang TV, bisa nonton TV, bisa apa. Tapi setrumnya nyambungnya itu dapat nyolong. Tadi semua. Berarti selama terang di dalam rumah itu adalah berarti terang palsu. Fajar kadib tadi semua. Tapi kalau seandainya PLN yang resmi yang memasukkan, tidak. Yang PLN lah yang nyala itu. Di TV-mu itu PLN semua. Coba bayangkan. 1 juta tahun TV kamu nyala, tapi dapat nyolong. Nah, gitu. 100 tahun kau hidup, tapi hidupmu nyolong, wujudmu nyolong, basormu nyolong, kalammu nyolong. Maksiatlah di mata Allah. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita. Makanya Nabi Muhammad waktu dikir, ya Muhammad, la yadkurullah illallah, tiada yang bisa ingat Allah kecuali Allah. Iyalah. Makanya Umar bin Khattab berkata, ro'a qalbi rabbi binuri rabbi. Ya. Kemudian apa kata Ali? Dari semua. Wa qauli Ali karamallahu wajah, lam abud rabba lam arah. Kata Umar bin Khattab apa di semua? Hatiku melihat Tuhanku dengan cahaya Tuhanku. Sayyidina Ali berkata, aku tidak akan menyembah Tuhan yang tidak kulihat betul. Bagaimana menyembah Tuhan yang tidak kulihat? Bagaimana caranya melihat Tuhan? Nah ini. Berarti orang yang melihat Tuhan tadi. Anta'budallah ka'annaka tarah. Berarti dia sudah melihat Tuhan. Melihat boleh sifat, melihat apapun. Tadi yang Abah suka bahas tuh. Apapun. Tadi semua. Pada saat kayu sudah meja kayu. Kayu jadi pelapon kayu. Kayu jadi kusen kayu. Kayu jadi gerobak kayu. Kayu jadi tasbih kayu. Bagi orang yang sudah ma'rifat sifat, aku hadapkan kemanapun, aku hanya melihat kayu. Nggak peduli kau mau wujud jadi apa sekarang. Maka kata Abah, ayo Tuhan kucing-kucingan. Mau jadi apa? Jadi kodok. Pakai kok. Itu. Jadi jarum engkau juga. Apa yang bukan dia? Tapi siapa yang melihat itu? Ya dia. Kau bisa sampai ke situ kalau dengan penglihatan dia. Maka ini hidup ini asik, kata Abah juga. Besok pagi Abah akan bahas tentang bagaimana
Sebetulnya dengan dialah kita menarik rezeki karena dia tuh Goniun, Mugni, Rozak. Coba tuh. Maka disinilah sekarang mereka itu dengan kuantum itu menarik dengan energi aura positif itu. Dan Abah sudah pernah narik mobil Ford dari Jawa Timur, belum bayar sedikit pun. Tahu-tahu pagi ada yang nganterin mobil, itu bisa ternyata dilatih oleh kalian. Nanti besok pagi lah Abah cerita. Ya mudah-mudahan sekali lagi bahwa marilah kita sesungguhnya. Karena akhirnya manusia itu ibadah salah, dunia ngaco. Inilah kan rumus Allah fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harus bahagia dohirnya, bahagia batinnya. Ini dohirna hente, batin hente, paceklik. Inilah yang Tuhan Sabul Qadir katakan dalam kitab Al-Fathur Rabbani wa Abdur Rahmani. 80% manusia akhir zaman tidak punya dunia, tidak punya akhirat. Benar yang Abah lihat hari ini. Dan itulah yang katakan Nabi. Telah sampai pada satu zaman di mana Quran tinggal tulisan, Islam tinggal nama. Hari ini. Karena kita sudah salah itikad dalam beragama. Tadi semua. Ya. Yang kalian dianggap tidak kafir, ternyata malah ma'rifat. Gitu. Kalian yang nyebut-nyebut nama Allah tadi semua malah mengkafirkan mereka. Itu kata Nabi. Banyak orang yang dikafirkan. Tapi kekafirannya sesungguhnya mereka lah yang kafir itu. Kata Gus Dur, banyak yang hafal Quran hadisnya, banyak ngafirkan yang lainnya, kafir dirinya. Nah, kafir dewe nggak digatek. Itulah kita. Ayo, Abah dan kalian kita rubah. Karena Abah baru masuk ke tahap ini dan Abah sudah merasakan surga sekarang. Apapun kata hati. Nah, di sini senang bercanda sama Tuhan. Kita senang uji Tuhan. Tuhan itu senang diuji, kata Abah juga. Kalau udah kenal dia. Karena dia ingin menunjukkan dari awal pun aku ingin kenal ini gua nih, gitu loh. Makanya kata Ibnu Arabi, Tuhan itu tidak butuh apa-apa, satu aja wujud. Maka pada saat manusia, Tuhan ciptakan TV, HP cinit-nit. Tapi manusia nggak bisa memahami bagaimana menghubungkan HP cinit-nit dengan Tuhan. Tetap aja dia asik HP-nya. Tuhan lepaskan teknologi, dia ganti baju Android. Coba manusia kenal nggak sama gua lewat Android? Nggak kenal juga. G2, G3 nggak kenal juga. Oh, terjebak dengan G7, G5-nya aja. Tuhannya nggak kenal. Padahal itu cara berhubungan dengan Tuhan. Itu kan tadi. Allah akan selalu wujud. Kamu tebang rumput, dia tumbuh. So, kalian tebang pohon, dia tumbuh. Kalian tebang pisang, dia tumbuh. Kata Tuhan, sok lu hilangkan gua ma'al wujud. Coba kamu kalau nggak percaya. Tebang pohon pisang. Yang tadinya belum keluar jantung, tetap paksa. Keluar jantungnya doang. Walaupun nggak sampai buah, tetap dia eksistensi wujud. Akan diwujudkan. Maka itulah kenapa setiap orang mati keluar sperma. Orang digantung akan keluar sperma. Karena pada dasarnya dia sang wujud. Kalau kamu nggak percaya dia sang wujud itu hadir pada dirimu. Bekem. Tarik napas rapat, tahan sekuat kamu, dia keluar tuh. Wah, itu dia tuh. Wah, itu dia tuh. Tapi kamu nggak menyadari napas masuk, napas keluar. Ruh itu bukan di tubuhmu. Kitalah yang ditelan, diliputi oleh ruh ini semua. Kita berada di dalam ruh. Bukan ruh di dalam kita. Di tempat kita ada jantung, nupus. Makanya nanti keluar, masuk, keluar. Syirullah, nurullah. Itulah cara mereka dengan yoga. Tarik napas yoga bisa begini yoga tuh ternyata. Kemudian juga dengan amalia tai chi, bagaimana menggerakkan tangan, dia menarik energi positif ke sini, berkah ditarik ke sini, semua ditolak segala yang jelek dari tubuhmu, keluarkan dengan napasmu. Sakit, miskin, susah sebenarnya. Ada orang Islam cuma rotib aja diurusnya. Sama belangsak makin rotib. Habib diurusnya. Makin belangsak lu ikut Habib lu. Ada semua. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa abu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.